So one of the challenges if we teach about innovation is they haven't experienced the complex organization where decision making is not straightforward. So in this case, what I try to do is to emulate the complexity by introducing some cases. Thereby, the students are immersed with the variety of situations, and then I ask them to make decisions based on that incomplete information and in which innovation direction they would like to choose. So what we did was we had to read a case, and then we went into the class, and then teams were set up against each other, and we had to be in the shoes of our characters. So for example, there was this girl who wants to invest in a company, and the other role was actually another department, and they had to really make a decision but also spar against each other, which was a really fun learning method, I think, because we really felt the pressure to make an actual decision in innovations management. So microeconometrics, as well as other rigorous mathematics or statistics course, require continuous learning by the students. So that the hybrid learning will allow students to prepare beforehand by reading the relevant chapters, by understanding all the mathematical aspects, so that during the lecture we can focus on the intuition on the model that is being discussed, because intuition of the models are sometimes key to the understanding of the model. Along with other lecturers in the statistics, in the mathematics, as well as in econometrics, we try to ask students to also learn the statistical software that would complement the learning in the course. I think it is one of the best lecture that I've ever been into, that I've ever take, because for a couple of reasons, actually. First of all, because I love microeconometrics, I love econometrics, I love statistics. And second of all, the course of microeconometrics is very well structured. Like every assignment and every learning method, it all have purpose. Saya menggunakan metode bauran, yaitu gabungan antara metode sinkron dan metode asinkron yang berbasis proyek. Metode sinkron itu secara langsung tatap muka di kelas, diskusi di dalam kelas, kemudian berbagai aktivitas dengan mahasiswa di dalam kelas. Sedangkan yang metode asinkron, saya juga menyiapkan video-video materi bahan mata kuliah, beserta materi mata kuliah dalam bentuk bab buku yang saya siapkan juga di situs ELOK untuk bisa diakses mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Menurut saya, metode pembelajaran di kelas ini sangat membantu mahasiswa, terutama saya, supaya lebih giat lagi dalam belajar. Karena kan sebelum masuk ke kelas, kita kan terintegrasi juga dengan sistem ELOK. Nah, jadi teman-teman itu diminta untuk menyelesaikan seperti materi pembelajaran dan video pembelajaran yang sudah disediakan oleh Pak Gunggu di ELOK untuk mengikuti aktivitas selanjutnya, yaitu kuis dan pengerjaan tugas, diskusi forum, dan lain sebagainya. Jadi, metode ini mau tidak mau mungkin seperti memaksa, tapi pada akhirnya bisa membuat mahasiswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh supaya bisa memahami materi yang sebenarnya ingin didiskusikan, seperti itu. Terutama buat tantangan tersendiri bagi saya, ya tentunya harus meluangkan waktu lebih lama ya, karena kita diharuskan untuk membuka ELOK terlebih dahulu dan juga memahami materi yang ada di ELOK sebelum kita belajar di kelas. Jadi harus ada spare waktu terlebih dahulu sih untuk kita belajar di ELOK kayak gitu. Untuk memberikan pengalaman nyata bagaimana menerapkan praktek-praktek akuntansi manajemen, maka dalam semester ini saya melakukan pembelajaran berdasarkan project atau project-based learning, yang dalam hal ini kami mengambil di Rumah Sakit Akademik UGM. Dalam hal ini kami membagi mahasiswa menjadi 10 kelompok, dan masing-masing kelompok kami alokasikan untuk bisa melakukan penentuan biaya di
masing-masing. Misalnya ada di farmasi, ada di IGD, ada di radiologi, ada di forensik, dan di tempat yang lain. Nah, mereka harus melakukan wawancara, mereka melakukan pengamatan, bagaimana kegiatan dan pelayanan dilakukan, termasuk mereka juga menentukan atau mencari data biaya-biaya yang terjadi di masing-masing unit. Nah, oleh karena itu pekerjaan ini cukup kompleks dan cukup detail, sehingga perlu waktu yang cukup banyak bagi mereka untuk bisa melakukan proyek ini. Jadi di kelas akuntansi manajemen ini kami mendapatkan weekly assignment di mana kita mengerjakan ada beberapa soal dari buku panduan kita. Dan juga kemarin itu kami mendapatkan tugas tentang group project. Kita terjun langsung di lapangan di Rumah Sakit Akademik UGM itu untuk menganalisis activity based costing di unit-unit di RSA UGM tersebut. Dan itu sangat memberikan pengalaman yang menarik sih buat kami. Kami bisa langsung tahu kondisinya di lapangan itu seperti apa dan kita juga bisa berinteraksi dengan pihak-pihak di RSA UGM tersebut. Untuk manfaatnya sendiri yang pasti kita menjadi tahu ya implementasi dari teori yang ada di kelas di dunia nyata itu seperti apa. Sebelumnya karena saya sendiri cukup tertarik dengan bidang akuntansi manajemen, saya cukup tahu banyak tentang teori-teorinya. Tapi berdasarkan kemarin saya dan teman-teman melakukan praktek nyata di RSA UGM ini cukup challenging karena emang belum terbiasa gitu. Jadi kita bisa mendapatkan real life experience dan menurut saya hal itu merupakan manfaat yang cukup berharga. Kemudian untuk tantangannya sendiri cukup susah karena memang di RSA UGM ini kebetulan saya ditugaskan untuk berada di unit IGD ya, karena dari Bu Wurinya seperti itu, dan di unit IGD itu sendiri cukup ramai dan susah untuk mengumpulkan data, kurang lebih itu sih. Mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomika Ketenagakerjaan, sementara itu metodologi pembelajaran yang saya pakai adalah metode active learning, di mana menggabungkan antara saya memberikan materi duluan 7 pertemuan, kemudian diikuti dengan paparan mahasiswa setelah ujian mid semester. Metode ini saya adopsi supaya mahasiswa itu tidak hanya tahu sebatas penguasaan pemahaman teori tentang ketenagakerjaan. Karena biasanya buku teks yang dipakai sebagai referensi itu kan buku teks dari Amerika Serikat gitu ya, di mana contoh-contoh yang diangkat di dalam diskusi itu adalah contoh-contoh dari kasus ekonomika ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, supaya exposure tentang ketenagakerjaan di Indonesia itu juga dapat, maka mahasiswa juga saya minta untuk mengerjakan paper yang terkait dengan kasus empiris yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa saja yang terjadi update dalam pasar ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Misalkan terkait dengan COVID, bagaimana situasi pasar tenaga kerjanya sekarang dibandingkan dengan sebelum COVID, kemudian bagaimana penawaran tenaga kerja saat ini, bagaimana permintaan tenaga kerja sekarang, kemudian tadi ya perpindahan tenaga kerja yang terjadi antara di desa dengan di kota. Kemudian tadi kami juga baru diskusi tentang bagaimana sih struktur upah yang terjadi di Indonesia, kenapa kok terjadi perbedaan upah antara yang mungkin produktivitasnya tinggi, kemudian yang katakan berketerampilan tinggi, dan sebagainya. Untuk manfaat pastinya sangat banyak ya, karena kami secara tidak langsung dipaksa atau memang didorong untuk membaca paper, sehingga kami bisa mengelaborasi teori yang ada pada kelas dengan bukti empiris yang ada di dunia riset. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi sendiri topik-topik yang ada dalam kuliah, dan seringkali kami malah menemukan bukti empiris itu malah berbeda jauh dari teori, jadi malah menjadi menarik dan juga sangat insightful untuk dibahas bersama Bu Eni, karena Bu Eni bisa memberikan banyak insight tambahan antara perbedaan teori dan juga bukti nyata.
Metode yang spesifik kami kenalkan di mata kuliah seminar ini ada 3 metode yang unik. Metode yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan lintas disiplin. Kemudian metode yang kedua, kita memfokuskan mahasiswa sebagai sentral dari pembelajaran kita. Dan juga metode yang ketiga adalah kita responsif di dalam kondisi terkini dengan menggunakan metode bauran pembelajaran. Metode pembelajaran ini dalam 3 hal yang telah saya sampaikan tadi menjadi pilihan yang kami gunakan. Yang pertama, lintas disiplin. Mengapa ini dipilih? Tentu saja kita melihat dunia sekarang bukanlah dunia yang fragmented, di mana semuanya kemudian berbaur dan menyatu mempengaruhi bisnis yang ada di sekitar kita. Sehingga menjadi sangat penting mahasiswa tidak hanya parsialis melihat dari satu pandang konsentrasi saja, tapi dia juga perlu untuk melihat dari lintas disiplin yang berbeda selain sudut pandang spesifik yang dia miliki. Contohlah, ketika mahasiswa mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia, maka selain memikirkan mengenai bagaimana mempertahankan dinamika di internalnya, mahasiswa tersebut juga harus memikirkan bagaimana dinamika di internal perusahaan tersebut bisa melayani pasarnya dengan baik, bisa menghadirkan produk-produk yang inovatif, bisa menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan financially yang ada di dalam masyarakatnya. Kemudian menjadikan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Ini kami sadari karena kami sebagai fasilitator adalah yang memfasilitasi proses diskusi tersebut. Sementara sumber pengetahuan, sentral pengetahuannya tetap ada pada mahasiswanya. Sehingga pengetahuan ini memang benar-benar akan menjadi miliknya sebagai subjek dari pembelajaran ini. Dan poin yang ketiga yang terkait dengan bauran, mengapa ini yang dipilih? Karena ini tentu saja lebih ramah, lebih nyaman, lebih fasilitatif dengan kondisi COVID, dengan kondisi pandemi yang sekarang masih ada di sekitar kita. Metode pembelajaran ini dari hybrid learning. Yang pertama kita bersama dengan kelas lain yang bersama konsentrasi lain juga bergabung dan belajar tentang bagaimana cara fundamental tentang melakukan penelitian proposal. Setelah itu kita juga belajar dengan teman-teman yang lain tentang multidisiplin, tentang konsentrasi yang ingin dikerjakan. Jadi ada beberapa tugas yang diberikan oleh dosen selama ini, antara lain yang pertama di saat kita masih di kelas besar yang mencakup seluruh konsentrasi itu ada tugas refleksi individu terkait materi yang disampaikan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada tugas penentuan ide topik penelitian. Nah, untuk yang ketiga itu ada tugas review jurnal, itu terkait dengan review jurnal rujukan topik penelitian yang menjadi minat kita. Kemudian yang baru-baru ini adalah tugas terkait perencanaan atau perancangan MBA proposal. Dan yang terakhir nanti ketika UAS itu ada tugas pengganti UAS seperti itu ada tugas pembuatan video yang mencakup materi proposal yang selama ini sudah kita presentasikan selama di kelas. I believe that learning should have a high involvement in students and should be collaborative, and the class did exactly that. However, it also poses us challenges that we have to prepare beforehand with the reading assignments and coordination for class. I'm considering to actually reinvest into the core business because of it risks the health of our company. FEB telah banyak memberikan banyak support kepada kami mahasiswa untuk bisa belajar secara optimal. Tentunya yang pertama kita mendapatkan banyak fasilitas termasuk akses internet, termasuk ruang kelas yang memadai, termasuk co-working space yang kita juga ada banyak sekali untuk membantu kita mengerjakan kelompok. Dan yang kedua tentunya adalah dosen-dosen yang memang dia tidak hanya memberikan gambaran secara teoritis saja, tetapi juga gambaran-gambaran empiris yang berasal dari pengalaman-pengalaman riset beliau, sehingga saya kira bahwa mata kuliah yang diajarkan di sini tidak hanya mata kuliah yang sifatnya teoritis, tetapi juga research-based pembelajaran, sehingga kita bisa paham juga bagaimana implementasi dari materi pembelajaran yang ada di kelas di kehidupan real, sehingga kita tahu juga ke depan bagaimana kita bisa survive dalam mungkin saya kira pasar tenaga kerja setelah lulus dari FEB UGM. I think FEB helps in 3 ways. First is with the classroom itself. I think it's a really convenient class. It's a very spacious class as well. I think it's also because our class is small to begin with. Second is the learning materials, both from the lecturers and also the access for us to library
and also the journal articles that are really readily accessible with journals such as JSTOR, for example. And thirdly is the student lounge, because this course is particularly challenging, so it's really important for us to have important discussions in student lounge with our friends to help us really understand the materials better. Yeah, I think for students here, especially for undergraduate students, maybe when they finish, let's say their bachelor, they will start first with the first level in the management, and you need to appreciate that you're entering a system that maybe you're not the one who made the system. So you may find yourself in a favorable situation or unfavorable situation, and by having this course, you might know, you might assess whether this organization is suitable for you, and if not, then you will try to find a way how to ensure that your innovative idea can still be maintained and can be accepted by the upper management level. And that's what the first step towards innovation.